شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberikan kepada kita salah satu dari atau bahkan dua-duanya dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak sekali orang-orang itu rugi karena tidak memanfaatkan dua nikmat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang kebanyakan orang itu rugi karena tidak bisa memanfaatkan kedua nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Banyak orang sehat tapi tidak meluangkan waktunya untuk melakukan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Atau banyak orang yang punya waktu luang tapi sakit, terbaring di rumah sakit atau terhalang untuk bisa datang ke tempat ini. Oleh karena itu, ini adalah dua nikmat besar yang wajib kita syukuri, yaitu dengan mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan dengan kesehatan maupun dengan waktu luang ini. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita insyaallah akan berbagi tentang sebuah tema. Barangkali ada yang belum tahu temanya atau mungkin juga ada yang sudah tahu. Temanya adalah bagaimana cara belajarnya ulama-ulama besar. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, tentunya menjadi seorang ahlul ilm, seorang ulama itu adalah sebuah kedudukan yang sangat mulia, yang levelnya itu di bawahnya para nabi dan rasul. Ya, karena mereka lah yang mewarisi peninggalannya para nabi dan rasul. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala." Oleh para nabi ilmu. Sehingga siapa yang mendapatkan warisannya para nabi yang berupa ilmu ini, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar sekali. Karena nabi itu orang-orang pilihan. Semua nabi, semua rasul adalah orang-orang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Terbaik. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, kata Allah. Allah itu memilih dari kalangan malaikatnya sebagaimana Allah juga memilih dari kalangan manusianya hamba-hambanya yang kemudian Allah jadikan sebagai para rasul. Jadi itu pilihan-pilihannya Allah. Yang Allah berikan kepada mereka adalah yang terbaik, pasti wong pilihan kok. Ya. Nah, sehingga yang mereka tinggalkan adalah juga sesuatu yang paling baik. Dan mereka tidak meninggalkan harta benda, karena harta benda itu bukan yang terbaik. Harta benda itu semuanya akan sirna. Ya. Tidak ada yang bisa kita bawa ke liang kubur dan memberikan manfaat kalau cuma kita tinggal di dunia. Dan yang ditinggalkan oleh para nabi adalah al-ilm. Oleh karena itu, menjadi pewarisnya para nabi adalah jelas merupakan suatu kedudukan yang sangat-sangat mulia. Dan tentunya ini sudah menjadi kaidah umum ya. Sesuatu yang mulia, yang mahal, yang berharga, istimewa. Cara mendapatkannya mudah atau susah? Jamaah, mudah atau susah? Susah. Murah atau mahal?
Hah? Murah atau mahal? Mahal. Artinya mahal itu tidak harus harganya mahal, tidak. Mahal itu artinya dia perlu pengorbanan, perlu kompensasi. Tidak semua bisa diukur dengan uang kan. Ada kalanya orang punya duit, tapi dia nggak bisa dapat. Nah, untuk bisa mendapatkan warisannya para nabi ini, para ulama kita itu menempuh cara-cara yang itu sudah disepakati, sudah menjadi aturan baku mereka, dan mereka sampaikan kepada generasi demi generasi berikutnya. Salah satunya adalah pesan yang disampaikan oleh imam kita Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau terkenal sebagai salah satu dari imam madhab yang 4, dan dari yang 4 ini beliau yang paling muda sudah dipanggil oleh Allah, ya. Dalam usia tidak genap 60 tahun, 54 tahun. Sedangkan yang lain-lain di atas itu semua. Akan tetapi madhab beliau adalah salah satu dari madhab terbesar yang dianut oleh kaum muslimin. Setelah madhab Hanafi, yang paling banyak pengikutnya hari ini adalah madhab Syafi'i. Dan beliau dijuluki sebagai Nasirus Sunnah, pembelanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui beliau sunnah Nabi yang atau ahlul hadis itu menjadi kalangan yang sangat disegani, ya. Bahkan beliau itu pencetus dari ilmu usul fikih, ya, pencetusnya itu peletak dasar-dasarnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Selain beliau juga seorang yang jago bersyair. Dia memiliki satu diwan. Diwan itu artinya kumpulan syair-syair yang isinya nasihat, isinya ilmu. Nah, salah satu dari syair beliau terkait hal ini adalah beliau mengatakan begini: "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin." Akhi lan tanalal ilma. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal. Dzaka'un, hirsun, ijtihadun, wa bulghatun. Pertama, dzaka, kecerdasan. Hirs, antusiasme. Hirs itu artinya serius, sungguh-sungguh, antusias, semangat tinggi. Ijtihad ini bersusah payah. Kalau hirs itu lebih kepada motivasi yang kuat, kalau ijtihad itu adalah usaha yang kuat. Wa bulghatun, bekal. Di riwayat yang lain wa dirhamun, ya dirham, biaya. Itu 4 hal. Yang kelima dalam bait berikutnya, wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Dzaka'un, hirsun, wa ijtihadun, wa dirhamun aw wa bulghatun, wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani. Ini insyaallah akan jadi kajian utama kita pada pagi hari ini. Dzaka'un, kecerdasan. Dzaka, kecerdasan itu memang ada 2 macam jamaah. Ada kecerdasan bawaan, memang Allah memberikan dia sejak lahir dikasih kecerdasan lebih dari yang lain. Yang dari kecerdasan ini dia menjadi cepat untuk menghafal, cepat untuk memahami, ya. Jadi hafalan itu ada kaitannya dengan kecerdasan. Pemahaman, cepatnya seseorang itu menangkap penjelasan, memahami suatu penjelasan,
Itu juga ada kaitan dengan kecerdasan. Dan itu terbagi menjadi dua, jibilli dan kasbi. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, ada yang sifatnya jibilli. Jibilli itu memang bawaan ya, sudah dikasih dari lahirnya dia, dari kecil sudah kelihatan cerdasnya itu. Ada yang sifatnya kasbi, karena dilatih. Ya. Kalau jibilli itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kasbi ini itu bisa diupayakan. Ya, nanti saya akan kasih contoh yang ketika saya mendengar penjelasan ini dari guru saya, dari Syekhuna, saya juga langsung termotivasi gitu ya. Nanti ada penjelasannya. Anak akan jelaskan dulu bagaimana kecerdasan itu ada yang bisa diupayakan. Dari kecerdasan ini bisa kita tarik benang merah bahwasanya ilmu itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya menghafal, jamaah sekalian. Ya. Makanya salah satu ulama top dalam dunia hadis, dan beliau adalah ahlul hadis yang mendapatkan tugas resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis Nabi secara resmi. Artinya perintah dari Khalifah agar hadis itu mulai dibukukan, dirapikan. Pertama kalinya itu adalah di zamannya Umar bin Abdul Aziz, yang secara sistematis ya, bukan berarti tidak pernah ada pencatatan hadis, tidak pernah ada kitab hadis, tidak. Kitab hadis ada tapi tidak bersifat resmi, sifatnya masih individual. Siapakah yang ditugasi oleh Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan dan mengkodifikasikan hadis Nabi secara resmi tadi? Jawabnya beliau adalah Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, ya, dikenal dengan Al-Imam Az-Zuhri, yang wafat antara tahun 123 atau 124 atau 125 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun dari sekarang? Sudah kira-kira 13-an abad. Lebih dari 13 abad yang lalu. Beliau mengatakan apa? Afatul ilmin nisyan. Penyakitnya ilmu itu apa? Apa penyakitnya ilmu? Lupa. Betul enggak? Betul. Semua ilmu, apalagi ilmu syar'i, penyakitnya itu satu, lupa. Kita mendengar kajian bertahun-tahun, sudah diulang-ulang juga sama ustadznya, lupa lagi. Sudah bolak-balik baca, lupa lagi. Ya, itulah penyakitnya ilmu. Walaulan nisyan, kata beliau lanjutnya, seandainya bukan karena lupa, lasaran nasu ulama. Semua orang jadi ulama. Ya. Seandainya bukan karena satu penyakit kronis ini yang namanya lupa ini, semua orang bakal jadi ulama. Yang hadir di masjid ini kalau semuanya ingat apa yang disampaikan, kemudian tiap kali hadir kajian pada ingat semua, ya semua jadi ulama, sudah selesai. Ya. Nah, oleh karena itu tantangan terbesar orang yang ingin menguasai ilmu itu apa? Bagaimana supaya dia sedikit lupanya. Kalau nggak lupa sama sekali nggak mungkin, pasti ada lupanya, manusia kok. Tapi bagaimana jangan banyak-banyak lupanya, sedikit aja. Dan jangan lupa yang penting-penting. Yang repot ini yang penting-penting dia lupa, yang nggak penting dia inget-inget malah. Ya. Pemain bola dia ingat, pemain sinetron dia ingat. Giliran istri-istri Nabi bingung, siapa aja namanya? Aisyah, Khadijah, udah. Ya. Nah ini yang bahaya ini, yang penting-penting orang itu lupa, yang tidak ada mutunya malah dia ingat. Dia sibukkan dirinya. Nah, jadi kaitan antara kecerdasan yang itu
berkaitan dengan hafalan dan pemahaman, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk menanggulangi penyakit utamanya ilmu, yaitu nisyan. Dzakaun, hirsun. Hirs ini juga penting sekali. Hirsnya dia antusiasme. Ada orang cerdas tapi nggak antusias. Tidak punya motivasi dia. Tidak punya dorongan. Padahal dia mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa. Tapi nggak ada dorongan, nggak ada perasaan ini sesuatu yang saya harus dapatkan. Saya perlu mengejarnya. Kalau dia nggak punya hirs, dia nggak akan menguasai ilmu apapun, walaupun dia cerdas. Hirs ini juga berhubungan dengan waktunya tidak dia sia-siakan. Karena sehebat apapun kecerdasan orang, sekuat apapun dia akan bersusah payah untuk mencari ilmu, tetap ujung-ujungnya dia dibatasi oleh umur. Betul nggak? Ya. Al-ilmu in talabtahu kathiru wal umru fi tahsilihi qasiru. Ilmu itu kalau kamu cari banyak ilmu itu, tapi umurmu untuk mencarinya, untuk mendapatkannya pendek. Sehingga umur yang pendek ini, yang relatif pendek dibandingkan dengan ilmu yang akan dicari ya. Semua umur manusia ini kalau dibandingkan dengan ilmu yang ada yang bermanfaat untuk dia ketahui, maka umur dia jauh lebih pendek daripada ilmu yang ada ini. Nah, yang pendek ini kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dengan hirs tadi itu, hirs itu juga bisa dimaknai dengan tidak boros, tidak buang-buang waktu ya. Tapi dia manfaatkan waktunya itu semaksimal mungkin. Dan kita juga punya contoh-contoh yang luar biasa dari para ulama kita, bagaimana mereka itu demikian haris, demikian istilahnya eman-eman dengan waktunya, nggak sembarangan dihabiskan. Dzakaun, hirsun, wajtihad. Nah, ijtihad ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan daya hafal yang baik, walaupun dia tidak punya kecerdasan bawaan. Karena adanya ijtihad ini, sungguh-sungguh secara fisiknya dia bersusah payah. Ada sebuah kisah ini diceritakan oleh guru kami dan masih hidup beliau. Pernah di kota Madinah itu diadakan lomba menghafal mutun. Tahu mutun itu adalah jamak dari matan. Matan sebuah istilahnya diktat lah, semacam diktat gitu ya. Kan tiap-tiap ilmu itu ada diktatnya, ada buku panduannya. Dan matan itu ada yang sifatnya narasi, ada yang sifatnya seperti puisi, tapi ilmu isinya. Atau dikenal dengan istilah manzumah. Manzumah itu ada yang jumlah baitnya puluhan, ada yang ratusan, ada yang sampai ribuan, 1000 atau lebih dari itu. Yang jumlahnya itu 1000, sekitar 1000 itu namanya alfiyah. Jadi kalau antum pernah dengar ada alfiyah Ibnu Malik, alfiyah Al-Iraqi, alfiyah As-Suyuti, itu berarti matan yang jumlah baitnya ada 1000-an bait, kurang lebih ya. Kadang 1000 kurang sedikit, kadang 1000 lebih sedikit. Nah, lombanya ini adalah menghafal alfiyah itu. Ada alfiyah dalam dunia, ada dalam disiplin ilmu nahwu, ada dalam disiplin ilmu hadis, ada dalam ilmu fikih, ada usul fikih, ada ilmu qiraat, macam-macam. Pokoknya alfiyah. Lombanya adalah menghafal alfiyah. Hadiahnya apa? Hadiahnya 1000 rial. 1000 rial. Rial Saudi. Tiap selesai menyetorkan satu alfiyah, dia akan dikasih hadiah 1000 rial. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya kalau salah satu minus 100 rial. Kalau ragu-ragu sekali minus 50 rial. Padahal tadi yang disetorin berapa? 1000. Jadi kalau dia 10 kali salah
udah dia habis hadiahnya. Atau dia 20 kali ragu-ragu, habis juga hadiahnya. Ini Syekh ini adalah salah satu dewan juri dalam perlombaan itu. Dia menceritakan ada satu orang anak kelas 2 SMP. Anak kelas 2? Kelas 2 SMP. Muridnya Syekh ini. Murid dalam salah satu disiplin ilmu, bukan dalam semuanya. Artinya dia pernah belajar dengan Syekh ini. Makanya dia tahu. Datang ini anak, pertama dia setor ke Syekh ini matan dalam ilmu qiraat. Namanya matan Asy-Syatibiyah. Matan Asy-Syatibiyah ini ada keunikan di situ, yaitu semua sajaknya itu huruf lam. 1000 bait itu akhirnya lam semua. Masya Allah ya, ulama-ulama kita ya. Itu bukan omong kosong loh, ilmu itu. Dan ilmunya ilmu qiraat. Bagaimana cara membaca ayat ini menurut qiraatnya fulan, qiraatnya fulan, qiraatnya fulan. Itu kalau di kampus kita di Madinah itu dipelajari di Fakultas Al-Quran. Yang kuliah di Fakultas Al-Quran selama 4 tahun nanti dia akan menghafal itu dan dia akan bisa mempraktekkan. Nah ini anak setor kepada jurinya yang tidak lain adalah gurunya juga, menyetorkan matan Asy-Syatibiyah ini. Dan matan itu susah dihafal luar biasa. Karena kalimat-kalimatnya ini banyak merupakan kode-kode, singkatan-singkatan dari nama-nama imam ahli qiraat maupun cara bacanya, sehingga susah untuk dihafal. Bukan termasuk yang mudah, ya, termasuk yang susah untuk dihafal. Tapi dia tasmi' dari mulai muqaddimah langsung dia meluncur dengan cepat sekali, tanpa salah, tanpa ragu. 1000 bait di tasmi' sekali duduk. Dan kalau jurinya ini tidak benar-benar hafal, dia akan susah untuk mengikuti saking cepatnya dia setor. Apa kata Syekh? Wallahi katanya, demi Allah, ini jurinya ini yang ngomong ini, ma ra'aitu aswa'a minhu hifdhan ila yaumi hadha. Demi Allah, aku belum pernah ketemu dengan orang yang hafalannya lebih jelek daripada orang ini. Paham itu? Dia mengatakan, ana belum pernah ketemu dengan orang yang hafalannya lebih buruk, daya hafalnya maksudnya ya, bukan kualitasnya, tapi daya hafalnya. Bukan kualitas yang dimaksud, tapi daya hafalnya itu lebih jelek. Saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Dari sekian banyak orang yang saya kenal, tidak ada yang daya hafal itu lebih jelek daripada orang ini. Syekh gimana Syekh? Iya, tunggu dulu. Kemudian setelah dia tasmi' satu matan ke saya, dia pindah ke juri berikutnya. Juri berikutnya ini orang dari Mauritania, dari Shinqit, yang terkenal ya, jago-jago hafalan, top-top itu, dari Mauritania di Afrika Utara sana. Dia setorkan kepada orang ini Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu. 1000 bait juga. Ya. Dari awal sampai akhir lancar, cepat, nggak ada salahnya. 1000 real lagi dia dapat. Kemudian setor lagi kepada juri yang sama matan yang ketiga dalam ilmu usul fikih, namanya Maraqis Su'ud. Juga sama. Ini sambil disimak sambil diperhatikan sama yang cerita ini, Syekh yang juri yang pertama ini. Nah, antum termasuk anak ketika mendengar kisah ini, kita heran, kita bingung. Kok bisa orang yang seperti ini menyabet 3000 real, ya, menyetor 3 matan yang berbeda dengan cepat, dengan lancar, nggak ada salah, nggak ada ragu. Kok bisa dibilang apa tadi? Orang dengan daya hafal paling jelek. Ini gimana ceritanya ini? Nah, apa kata beliau? Dulu ini anak, ketika dia mau menghafal matan yang dia setorkan, jadi yang pertama itu, dia menghafalnya kepada saya katanya. Saya kasih target, tiap hari kamu setor 5 bait aja. 5 bait aja disetorkan, dari sekitar 1000 bait. Jadi dia perlu
200 hari untuk bisa menghafalkan satu matan ini ya. Kalau tiap hari dia setor 5 bait. Datang dia di hari waktu jamnya setoran, datang dia. Kadang-kadang 5 bait itu dia setorkan dan semuanya berantakan. Tidak ada satu bait pun yang dia hafal. Kacau balau semua. Padahal cuma 5 bait. 5 bait itu kalau disetor lancar paling 1 menit. 1 menit selesai. Ya, cepat. Ditanya sama Syekh, "Ya fulan, kenapa kamu hari ini kok gak hafal seperti ini? Kacau balau gini." "Afwan Syekh," katanya, "ana hari ini banyak kesibukan. Ada tamu, saya disuruh ke sana kemari sama ibu saya, sehingga," nah ini antum dengerin baik-baik, "sehingga saya baru ngulang-ngulang masing-masing baitnya ini 150 kali. Ya, saya baru sempat ngulang-ngulang masing-masing baitnya 150 kali. Syekhnya bingung. 150 kali kamu juga masih kayak begini hafalannya, belum hafal juga. Terus bagaimana kamu tuh bisa menghafalkan alfiyah? Dia sudah hafal alfiyah. Sudah hafal alfiyah, sudah hafal syair-syair jahiliyah pun dia hafal. Ada dulu ada namanya al-mu'allaqat, ya, 7 syair yang dianggap paling indah di masa jahiliyah sehingga saking indahnya digantungkan di dindingnya Ka'bah. Itu dia hafal, matan ini matan itu, Alfiyah Ibnu Malik, Lamiyatul Af'al Ibnu Malik dalam ilmu saraf dia hafal juga. Dan itu masih kelas 2 SMP. Syekhnya heran, "Kamu dulu ngapalkan alfiyah bagaimana ceritanya?" "Ya Syekh, ana kalau cuman baca 100-200 kali nggak ada yang nyantol," katanya. "Terus alfiyah masing-masing bait ana baca 500 kali baru nyantol. Masing-masing baitnya loh. Jadi 1 bait itu kalau dia membaca, misalnya 1 bait itu begini. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Berapa detik kira-kira? 3-4 detik ya. 4 detik dikali 500, 2000 detik bagi 60 berapa? Ya setengah jam lebih. Ya, setengah jam lebih ya. Satu bait. Kalau dia menghafal 1 hari 5 bait, masing-masingnya setengah jaman lebih ya, 2,5 jam, 3 jam lah. 3 jam setiap hari dia luangkan hanya untuk menghafal 5 bait. Terus ketika kamu menghafal Lamiyatul Af'al yang lebih susah lagi dari alfiyah, bagaimana ceritanya? Kalau itu minimal 700 kali saya ulang-ulangnya Syekh. Kadang kalau belum nyantol, ana genepin sampai 1000 kali. Ya. Dan ini anak dia juga punya hirs. Tadi itu dia manfaatkan waktunya. Ketika SMP itu di waktu istirahat, umumnya anak-anak main-main lah, makan, jajan, ya, ngobrol. Dia enggak. Dia pegang tasbih, dia buka matan yang sedang dia hafal. Tiap dia ulang, geser 1 sekali, 2, 3, 4. Itu aja dia kerjakan. Ya. Ada juga kisah lain. Ada satu mahasiswa Afrika di kampus kita juga. Dan di kampus kita ini kalau jamnya makan siang itu ada antrian. Dia masuk ke tempat makannya kampus gitu ya. Antriannya cukup panjang, mengular gitu ya. Dan itu adalah waktu yang harus dia lewatkan setiap harinya, mau nggak mau. Dia nggak bisa nggak ngantri. Bisa 10 menit, bisa 15 menit. Apa yang dia lakukan? Dia hafalkan setiap hari Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Dalam setahun atau 2 tahun gitu, dia lancar menghafal Alfiyah ini seperti kita menyebutkan Alfiyah Ibnu Malik. Lancar kan? Alfiyah Ibnu Malik. Hafal kan? Ya, dia menghafal seperti kita menghafal judulnya tadi. Hanya dengan memanfaatkan 1/4 jam tapi setiap hari. Ini namanya hirs.
Ada dzaka, ada hirs. Yang tadi itu adalah contoh orang yang tidak punya kecerdasan alami, nggak punya dia. Tapi dia bisa dengan adanya hirs dan ijtihad. Adanya motivasi kuat, dorongan kuat, dan adanya kesungguhan. Ya diulang-ulang capek, ya capek. Nggak ada barang mahal dapatnya gampang. Ya nggak ada. Pepatah Inggris mengatakan easy come easy go. Datangnya gampang, perginya juga gampang biasanya. Kalau datangnya susah, nggak gampang lepasnya. Dia tidak akan mudah mau melupakan karena dia sudah capek dia menghafal ini. Dia tidak ingin yang dia sudah korbankan waktunya dan tenaganya ini dan pikirannya ini hilang begitu saja. Nah, contoh lain dari kegigihan ulama-ulama itu tadi contoh kontemporer ya. Kalau contoh yang klasik banyak. Contoh yang klasik, kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, namanya Majduddin Abdussalam Ibn Taimiyah. Yang namanya manusia kan tetap dia harus ada waktu untuk ke toilet gitu ya, BAK atau BAB. Ini waktu mau nggak mau juga akan kita lewatkan waktu ini. Tapi dia ingin waktu dia ke toilet, yang itu kadang-kadang dalam kondisi tertentu bisa lama ya, bisa 1/4 jam, mungkin lebih dari itu ya. Ada orang yang memang kalau ke toilet mesti lama. Nah ini juga rugi sebetulnya dia kalau dia tidak bisa manfaatkan. Terus bagaimana cara manfaat? Emang yang baca matan di toilet? Bukan. Dia suruh anaknya di luar membacakan kitab, suruh bacanya keras-keras, dalam dia nyimak, kan nggak apa-apa ya, dapat ilmu. Sembari dia itu buang air kecil atau buang air besar, dia mendekarkan faedah-faedah ilmiah dari luar. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Abul Faraj Ibnul Jauzi al-Baghdadi yang wafat tahun 597 Hijriah, yang dikenal sebagai ulama dengan karya ilmiah terbanyak. Konon sampai 1000 judul dia tulis dalam berbagai macam disiplin ilmu. Ibnul Jauzi ini menceritakan, saya ini paling sedih, paling sumpek kalau lagi asyik-asyiknya nulis, tiba-tiba ada tamu, dan tamunya mesti ditemuin, nggak bisa dicuekin. Dia paling sedih ini, karena dia harus menghentikan aktivitasnya. Terus apa yang dia lakukan? Biar tidak sia-sia waktunya, sambil ngobrol bisa dilakukan, maka dia menjahit lembaran-lembaran itu. Dulu kan kertas bukan seperti sekarang ya, masih sangat simpel. Jadi perlu dijahit sendiri, setelah ditulis dijahit, atau penanya perlu diruncingkan. Nah ini kan nggak pakai mikir nih kalau gini nih, sambil ngobrol bisa. Maka dia manfaatkan ketika ada tamu itu untuk mengerjakan yang begitu-begitu. Ada lagi yang namanya manusia kan harus makan, ya nggak mungkin dia nggak makan. Dulu belum ada infus. Jadi bagaimana caranya supaya tetap bisa nulis atau bisa ya menulis atau menyusun sesuatu tapi tetap makan dia? Dia minta adiknya untuk nyuapin, dan rotinya itu dihancurin dulu. Dia nggak lama-lama ngunyahnya. Ya, kalau masih utuh gitu dikunyah-kunyah kelamaan, dihancurin, toh nanti juga ujung-ujungnya kan hancur juga di perut ya. Jadi dia minta agar rotinya itu dihancurin biar cepat prosesnya. Dia nggak mau buang banyak waktu hanya untuk makan. Ya, itu hirsnya ulama kita. Kepandaiannya mereka adalah memanfaatkan waktu yang sedemikian rupa itu akhirnya menghasilkan ilmu yang luar biasa. Ya. Dzakaun, kecerdasan, yang tadi juga ada dua ya, bisa alami, bisa buatan, bukan buatan ya, bisa hasil latihan. Wahirsun, antusiasme, motivasi kuat, termasuk pandainya dia memanfaatkan waktu. Wajtihad, kesungguhan, dan kesungguhan itu kalau kaitannya dengan menghafal, yang ini tidak boleh kita abaikan dalam dunia ilmu, menghafal ini. Maka ijtihad di sini adalah tidak bosan mengulang-ulang.
Contohnya sudah ada tadi yang kontemporer, ada juga contoh-contoh klasik. Ada satu contoh klasik yang kalau nggak salah dilakukan oleh Asy-Syirazi. Asy-Syirazi ini salah satu ulama dari madhab Syafi'i yang dia punya buku fikih terkenal disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi tahu ya, yang nyusun Arba'in, yang nyusun, dia juga multi talenta ini beliau. Salah satu kitab fikih yang sempat beliau syarah tapi tidak sampai tuntas karena keburu meninggal adalah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu kitabnya Asy-Syirazi tadi itu. Itu matannya, Al-Majmu' itu adalah syarahnya, penjelasannya. Kalau nggak salah ini adalah kisah yang dialami oleh Asy-Syirazi. Asy-Syirazi ini dia tiap hari menghafalkan pelajaran yang dia dapat dari gurunya. Dibaca keras, diulang-ulang sama dia. Di sebelah rumahnya itu ada nenek-nenek sambil nyapu-nyapu. Dia dengar Asy-Syirazi ini ngulang-ulang pelajarannya. Saking seringnya diulang-ulang, neneknya ini bilang, "Hai anak muda, sampai kapan kau ulang-ulang pelajaran ini? Wallahi laqad hafidtu." Anak aja udah hafal. Oh gitu nek ya? Iya, saya sudah hafal, kau masih ulang-ulang terus pelajarannya. Apa kata Asy-Syirazi? 2 hari 3 hari kemudian ditanya lagi, "Nek, ya, masih ingat nggak pelajaran yang beberapa hari yang lalu?" "Aduh lupa nak," katanya. "Udah lupa." Nah, saya ulang-ulang terus supaya saya nggak kayak kamu. Kamu lupa kan? Iya, karena dia sambil, yang kedua dia kurang banyak. Ya, nyapu-nyapu kan nggak mungkin selama itu kan, nyapu-nyapu selesai udah masuk rumah. Ini ngelanjut terus. Dia ulang-ulang. Ada lagi yang cara ngulang-ulangnya naik tangga. Tiap satu anak tangga diulang sekali. Naik lagi, diulang lagi, naik turun, ya. Karena mungkin kalau duduk ngantuk, tapi kalau naik tundangan nggak mungkin ngantuk. Nah, bagi cara untuk mengatasi rasa kantuk itu penting, jamaah. Nah kita di Solo, alhamdulillah ada markas mulazamah ya. Kita menerapkan cara supaya anak-anak tidak ngantuk. Maka kita wajibkan dia membaca dengan suara keras. Kalau masih ngantuk, kita suruh berdiri. Ya. Kalau berdiri ngantuk kan jatuh. Nah, jadi kalau membacanya suaranya pelan, dia tidak akan bertahan lama. Dia pasti akan ngantuk. Tapi kalau dia keraskan bacaannya, pertama gurunya tahu dia lagi baca ini. Kemudian dia sendiri tersemangati. Yang bekerja itu tidak cuma satu. Kalau kita baca tidak ada suara yang kita keraskan. Ini termasuk cara menghafal yang salah dan harus dikoreksi. Kalau kita ingin hasilnya maksimal. Ya. Dan itu sudah dilakukan oleh para salaf kita, para pendahulu kita. Buktinya si nenek tadi bisa menghafal. Kalau bacanya pelan nggak mungkin hafal kan? Ya. Apalagi nenek-nenek biasanya pendengarannya sudah berkurang. Pasti keras ini dia bacanya. Dengan mengeraskan suara itu akan bertemu antara mata, mulut, dan telinga. Sinkron. Jadi dia diingat-ingat dengan 3 cara. Dengan dibaca, matanya membaca, mulutnya mengucapkan, telinganya mendengar. Ini akan lebih kuat, lebih cepat diserap. Nah, jadi ijtihad itu berkaitan dengan berapa banyak kita akan korbankan waktu kita, dan kita akan lelahkan tubuh kita. Karena yang namanya ilmu tidak akan didapat kalau dengan santai-santai. Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ahlul hadis, mengatakan la yunalal ilm birahatil jism. Ilmu tidak akan didapat dengan badan yang rileks, yang santai, enggak, tapi harus dengan usaha. Dzaka'un, hirsun, wajtihadun, wa bulghatun atau wadirhamun. Kecerdasan, antusiasme, usaha yang sungguh-sungguh, dan bekal. Kadang-kadang orang itu untuk mencari ilmu, jamaah, dia perlu rihlah kan, dia perlu merantau. Boleh jadi merantau ini karena di daerah dia tidak ada ahli ilmu yang mumpuni, tapi ada di tempat lain. Dia harus merantau. Perlu biaya enggak? Perlu biaya.
Hatta dia jalan kaki, dia kan butuh makan juga. Masa nggak makan? Makan. Nah, makan itu kan juga perlu ada makanan yang dia bawa, bekal. Atau dia naik kendaraan, dia perlu bayar. Ya. Dia perlu mencatat, dia perlu beli pena, perlu beli kertas. Kalau nggak punya, ya ada para ulama yang saking miskinnya, dia jual perabotan yang ada di rumahnya supaya dia bisa membeli kitab atau dia bisa membeli alat tulis dan bisa membiayai perjalanan dalam mencari ilmu. Ini namanya bulghah atau bekal atau biaya. Dan ulama-ulama kita itu antara orang yang menggabungkan sebagian waktunya untuk cari ma'isyah, untuk menafkahi dirinya dalam kadar minimal, atau dia dinafkahi, dia ada yang menanggung. Contohnya Al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri, ya, imam min a'immati ahli al-hadith yang wafat tahun 161 Hijriah. Beliau itu dari kecil ditanggung sama ibunya. Ibunya adalah pemintal. Pekerjaannya apa? Memintal kapas menjadi benang, kemudian dijual. Hasilnya itu untuk membiayain putranya untuk thalabul ilm. Ketika itu dia sedang menuntut ilmu hadis, mencari hadis, mengumpulkan hadis Nabi. Apa pesan sang ibu kepada anaknya? Ya bunayya utlubul hadis, utlubul ilm wa ana akfika bimighzali. Wahai anakku, carilah ilmu hadis. Kumpulkanlah hadis Nabi. Aku akan mencukupimu dari hasil pintalan ini. Fa idza katabta 'asyrata ahadits fanzur. Nanti kalau kamu sudah mencatat 10 hadis, perhatikan. Ada perubahan enggak pada adabmu, pada ibadahmu, pada caramu berbicara, berjalan? Kalau semakin baik, lanjut. Kalau enggak, hati-hati. Ini akan menjadikan tanggung jawabmu semakin besar saja. Kalau kamu tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang kau cari ini, maka nanti tanggung jawabnya semakin besar. Tapi intinya adalah dia dicukupi oleh ibunya. Imam Al-Bukhari juga begitu, orang yang dicukupi. Makanya beliau bisa fokus, bisa totalitas dalam mencari ilmu dan hasilnya luar biasa. Namun tidak semua orang bernasib seperti itu. Ada juga ulama-ulama kita yang dia punya profesi. Ada an-najjar, tukang kayu, az-zayyat, tukang jual minyak, as-samman, tukang jual samin, al-hammal, suka menyewakan kendaraan untuk mengangkut barang ataupun orang, ya. Macam-macam profesinya. Profesi-profesi yang mubah. Jadi di sisa waktunya digunakan untuk menghidupi, karena ini nggak mungkin diabaikan. Dia nggak ada yang menafkahi. Ulama kontemporer juga begitu. Syekh Al-Albani tukang servis jam. Profesi beliau adalah as-sa'ati, ya, servis jam, arloji. Beliau punya konter, beliau buka, dapat pemasukan sekian, tutup lagi udah. Karena dia butuhnya segitu satu hari, dapat segitu, tutup, balik lagi ke perpustakaan, takhrij hadis lagi. Tapi ketika ada yang menanggung biaya itu, dan seperti itu terjadi di masa-masa keemasan, ya, Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, luar biasa berkembangnya karena Baitul Mal membiayai mereka ini. Dari zakatnya kaum muslimin, infaknya, dari ghanimah yang didapat masuk ke Baitul Mal, kemudian itu disalurkan untuk membiayai para ulama ini, sehingga mereka luar biasa hasilnya. Lanjut sebentar ya. Taib. Setelah itu Al-Imam Syafi'i mengatakan wa suhbatu ustadzin, ya, bersahabat atau menetapi, melazimi, istilahnya mulazamah, selalu mengikuti gurunya dalam waktu yang lama, wa tulu zamani, dan waktu yang lama, nggak bisa cepat-cepat memang, ya, karena mahal itu susah, butuh pengorbanan, sudah menjadi kaidah itu. Nah, para ulama kita juga begitu jamaah. Mereka melazimi satu gurunya ini ada yang sampai puluhan tahun. Imam Malik rahimahullahu taala, gurunya Imam Syafi'i,
Itu punya murid namanya Abdullah bin Wahab Al-Masri, dari Mesir dia. Murid dalam ilmu hadis. Salah satu yang akhirnya meriwayatkan kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Jadi ada Al-Muwatta' versinya Abdullah bin Wahab Al-Masri. Beliau ini 25 tahun mulazamah dengan Imam Malik. 25 tahun jemaah. Syu'bah bin Al-Hajjaj, salah satu ahlul hadis di abad kedua Hijriah. Dia punya murid namanya Muhammad bin Ja'far. 20 tahun mulazamah dengan Syu'bah. Dan lain-lain. Ya, jadi mulazamah itulah yang akan menghasilkan ilmu yang mengakar kuat. Dan akhirnya dia akan mewarisi bukan hanya pengetahuan dari sang guru, tapi juga adabnya diwarisi. Adabnya diwarisi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk muridnya Imam Malik. Bahkan dianggap sebagai muridnya Imam Malik yang paling top, paling tersohor. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kuntu aqlibus safha qalban raqiqan fi majlisi Malik likay la yasma'a waq'aha. Di majlisnya Imam Malik, kata Imam Syafi'i, kalau beliau sedang menyampaikan hadis dan aku membawa kitab atau buku catatan untuk mencatat, maka aku akan buka itu halamannya itu pelan-pelan. Ya, ada contoh buku nggak di sini? Pinjam buku dong. Nah, ini boleh. Oh, ini brosur namanya. Baik. Jadi intinya kalau buku itu dibuka cepat, srek, gitu kan ya, srek. Nah, dia nggak kayak gitu. Nanti kedengeran sama Imam Malik, ganggu konsentrasi. Pelan-pelan dibuka. Ya, itu adabnya Imam Syafi'i. Kalau nggak punya adab, nanti ilmunya nggak berkah. Sedikit dia dapatnya. Padahal ilmu itu tujuan utamanya untuk diamalkan. Bukan cuma untuk memperkaya apa istilahnya wawasan, bukan. Ilmu yang dibahas dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah SAW itu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan yang lain. Jadi bukan sekedar wawasan. Karena kalau wawasan itu tidak menimbulkan manfaat, tidak manfaat dalam hatinya, tidak semakin dekat, semakin takut kepada Allah, semakin tawakal, semakin cinta. Manfaat secara batin nggak ada, manfaat secara lahir juga nggak kelihatan. Bukan itu ilmu yang diperintahkan untuk kita cari, bukan. Oleh karena itu adab ini tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Nah, Imam Syafi'i juga punya murid. Ya, nama muridnya ini siapa namanya? Al-Muzani. Bukan Al-Muzani, afwan. Rabi' ibn Sulaiman. Ya. Rabi' ibn Sulaiman ini termasuk salah satu murid atau Al-Muzani, salah satu lah. Pokoknya murid Imam Syafi'i itu dia juga mewarisi adab gurunya. Apa kata beliau? Wallahi la ajru' ala syurbil ma' wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan minhu. Sebagaimana Imam Syafi'i itu segan menjaga wibawanya Imam Malik gurunya ketika sedang bermajlis dengan tidak membuka lembaran itu dengan keras. Karena wibawa gurunya, karena hormat kepada gurunya. Muridnya tidak berani minum air ketika sedang dilihat oleh gurunya. Padahal minum air kan gak haram, mubah kan minum air, halal. Iya, cuman ini majelis ilm, bukan kondangan. Kalau kondangan makan minum memang tempatnya, ya, tapi ini majelis ilm, majelisnya orang untuk mencurahkan. Dan Imam Malik itu sendiri, saking dia menjaga majelis hadis, beliau itu mengurangi asupan makanan dan minumnya, biar nggak sering-sering ke belakang. Ya, lagi nyampaikan hadis kebelet ditinggal, enggak. Al-Imam Al-Bukhari ketika ingin mencatat satu hadis, beliau mandi
sholat istikharah 2 rakaat, baru dicantumkan di dalam sahihnya. Artinya adab yang luar biasa inilah yang akhirnya menjadikan ilmu mereka itu berkah, dan mereka tidak hanya mewariskan wawasan, namun juga mewariskan adab. Karena bagaimana murid, bagaimana guru, demikianlah murid. Gurunya santun, gurunya beradab, gurunya menunjukkan rasa takutnya, ta'zimnya kepada ilmu, maka muridnya akan mengikuti. Syaratnya muridnya sering ketemu gurunya, bertahun-tahun. Kalau cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, belum tentu itu akan terwarnai, ya. Itulah pentingnya suhbatu ustad, kata Imam Syafi'i, wa suhbatu ustadin wa tulu zaman, waktu yang lama. Kalau tidak diberi waktu lama, ya paling tidak di masa-masa muda, masa-masa masih energik, masih belum banyak tanggungan, itu dimaksimalkan. Ya, dimaksimalkan. Makanya mereka tuh rata-rata menuntut ilmunya dari belia, dari umur 10, dari umur 15, sudah fokus ke situ. Ketika dia sudah mulai mumayyiz, ya sudah mulai faham diajak berbicara, sudah mulai. Walaupun nanti puncak-puncaknya adalah setelah itu, tapi mulainya itu dari usia kanak-kanak. Ya. Dikenal beliau ini umur 6 tahun sudah hafizul Quran. Ya, umur sekian tahun sudah hafal kitabnya Imam Malik. Umur sekian dia mulai belajar fikih. Karena apa? Mulainya dini. Ya, mulainya sejak muda. An-Nawawi rahimahullah itu meninggal usianya muda, jemaah. 40 tahun. Ya. Hanya di usia 40 tahun dia sudah wafat, An-Nawawi rahimahullah itu. Namun beliau maksimalkan. Bahkan 2 tahun itu beliau tidurnya sambil duduk. Karena membaca, ya, posisinya duduk, dan ketika sudah nggak kuat tidur. 2 tahun tidur sambil duduk, coba bayangkan. Demikianlah hirsnya ulama kita. Sehingga mereka dalam usia sekian itu sudah menghasilkan karya-karya yang monumental. Nah, ini bisa kita adopsi, jemaah. Bukan sesuatu yang mustahil. Kalau itu mustahil, ulama sudah tamat semua riwayatnya. Nggak ada ulama hari ini. Kan masih ada ulama. Ya, berarti cara-cara itu masih bisa diadopsi. Kita belajar satu persatu. Mereka itu begitu. Ya, salah seorang penyair mengatakan, wa fi taradufil fununil man'uja idh taw'aman ijtama'a lan yakhruja. Ya. Kalau ingin mempelajari ilmu itu jangan bareng-bareng semuanya dipelajari sekaligus. Nanti enggak akan ada yang difahami dan diserap dan dihafal dengan baik. Sebagaimana bayi kalau kembar enggak bisa keluar bareng dua-duanya. Ada? Lahir kembar dua-duanya keluar? Enggak ada kan? Nggak mungkin bisa keluar satu-satu, baru setelah itu satu lagi. Nah, ini yang diterapkan oleh ulama-ulama kita. Ketika mereka mempelajari itu, mereka belajar satu-satu. Itu istilahnya konsep mulazamah itu begitu. Ketika yang dipelajari itu satu, yang dihafal juga itu dulu, waktu yang dialokasikan sama banyaknya, pasti itu akan diserap dengan baik. Akan mudah untuk dihafal. Tapi bayangkan ketika waktu belajar dalam sehari misalnya 5 jam atau 6 jam, yang dipelajari berapa mata pelajaran? 6 mata pelajaran. Beda-beda semua. Bagaimana dia akan bisa menyerap ke 6 pelajaran ini? Rancu, campur baur jadi satu. Ya. Bagaimana gurunya bisa menjelaskan atau bisa mengharuskan murid-muridnya ini untuk menghafal yang penting-penting dari pelajaran itu, sedangkan dia hanya dibatasi dengan 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran sekolah itu kan nggak 1 jam, nggak 60 menit kan, paling 45 menit cuman, bahkan ada yang kurang dari itu. Terlalu singkat waktunya, padahal imam kita sudah mengatakan tulu zaman, perlu waktu yang lama. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan kita ini tidak menyerap ilmu, lupa lagi. Nah, oleh karena itu konsep yang pernah diterapkan oleh para ulama itu perlu kita adopsi kembali, ya, perlu kita hidupkan lagi karena sudah teruji kok.
sudah terbukti. Nah, itu insya Allah ketika kita berusaha menerapkan ya semaksimal yang kita bisa, tetap jam belajarnya misalnya itu dari jam sekian sampai jam sekian ya, entah itu full day ataukah itu boarding, namun diberikan materi secara satu persatu ya, dengan tetap menitikberatkan pada adanya matan yang dihafal. Ini yang nggak boleh dilupakan. Kalau ini kita lupakan ya jadinya kita nggak akan pernah punya ulama yang benar-benar ya. Separuh-separuh semua adanya. Ingat yang ini sebagian, yang sebagainya lupa. Yang itu sebagian ini ingat, sebagian ini lupa. Ini bukan ulama ini ya, setengah ulama. Oleh karena itu dengan menerapkan konsep yang sudah diterapkan oleh para ulama kita ya, dengan menghafal dengan cara yang benar satu persatu tadi, biiznillah itu akan menghasilkan ya. Dan ketika dia sudah terbiasa, hafalan itu akan semakin kuat seperti otot persis ya. Kalau sekarang kita disuruh mengangkat beban 100 kilo nggak ada yang kuat. Coba latihan dulu 10, nanti naik 15, 20. Insya Allah mungkin dalam waktu 2 bulan dia sudah kuat angkat yang 100 kilo ya, hafalan juga begitu. Dan itu sudah kita buktikan, sudah kita praktekkan. Mulai dari yang menghafal cuma 1 baris 1 hari ya, 2 hari 3 hari berikutnya sudah 2 kali lipat ya. Kemudian bisa 15 baris 1 hari, bisa 20. Sudah menjiwai, sudah tahu, sudah terlatih. Otaknya pun juga semakin terasah. Dan dia sudah terbiasa. Ini yang penting juga, terbiasa. Kalau nggak terbiasa, semua orang itu, rata-rata manusia itu sulit merubah kebiasaan, iya nggak? Betul nggak? Sesuatu yang jadi kebiasaan kita itu kita mesti berat untuk merubah. Padahal yang namanya dakwah itu merubah kebiasaan. Nabi itu diutus untuk merubah kebiasaan perilaku kaumnya. Biasanya nyembah berhala, biasanya mabuk-mabukan, biasanya judi, biasanya minum khamr. Dirubah semua sama Nabi. Nggak boleh nyembah berhala, nyembahnya Allah aja ya. Nggak boleh khamr, nggak boleh judi, nggak boleh macam-macam itu, zina dan lain sebagainya. Berat ya, berat. Tapi kalau nggak mau berubah, nggak ada Islam ya. Yang merubah kebiasaan itu perlu dengan proses. Ketika dia sudah dibiasakan, itu akan menjadi karakter dia nanti ya. Mungkin itu beberapa poin yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan barangkali? Di sini. Izin, Ana sering merasa kurang ilmu ketika ingin menyampaikan dakwah. Jika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi, merasa belum tentu Ana lebih baik dari yang bersangkutan, mohon arahan. Ya, perlu kita fahami bahwa ketika dia ini melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, berarti identik dengan sesuatu yang mungkar gitu ya. Dia ingin menasihati, ingin sepertinya ingkarul mungkar di sini. Namun dia merasa kurang, tidak lebih baik dari yang bersangkutan. Ya memang kita nggak boleh merasa seperti itu. Tapi yang namanya kemungkaran, kalau memang itu benar-benar kemungkaran sesuai dengan bukti-bukti ilmiahnya, artinya dia melihat sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka minimal dia bisa mengingkari, dia wajib, bukan bisa ya, dia wajib mengingkari dengan hatinya. Bagaimana caranya? Dia yakini bahwa itu sesuatu yang mungkar. Saya tidak suka dengan pemandangan itu. Saya diwajibkan oleh Allah sebagai seorang muslim, hamba Allah, untuk membenci apa yang Allah benci, dan untuk mencintai apa yang Allah cintai, atau dicintai oleh Rasulnya atau dibenci oleh Rasulnya. Itu namanya ingkarul mungkar bil qalb ya. Dan itu kadar minimal iman. Kalau tidak ada penolakan batin, tidak ada ketidaksukaan dalam hati loh, nggak diucapkan, nggak
wujudkan apapun, minimal dalam hati dia, saya nggak suka dengan ini, dalam hati itu nggak ada, ya berarti nggak ada iman. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Di hadis yang lain, faman ankara biyadihi fa huwa mu'min wa man ankara bilisanihi fa huwa mu'min wa man ankara biqalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Siapa yang mengingkari dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dialah orang yang beriman. Siapa yang mengingkari dengan lisannya, menegur, menyatakan, menjelaskan dengan lisannya, maka dia juga orang beriman. Dan siapa yang mengingkari dengan hatinya, dia juga orang beriman. Tapi setelah itu tidak ada lagi iman yang tersisa. Kalau hati pun tidak mengingkari, maka berarti iman sudah tidak ada. Jadi mengingkari yang minimalis wajib dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mendengar suatu kemungkaran adalah al-inkar bil qalb. Itu nggak ada dispensasi di situ. Adapun al-inkar bil lisan itu melihat kepada kemampuannya dia. Ya, artinya dia punya nggak ilmunya. Kalau saya mengatakan ini salah, ditanya kenapa salah, bisa nggak menjelaskan? Nah, ini perlu disiapkan dulu. Kalau memang belum, ya berarti paling tidak mengingkari dengan hatinya, atau kita minta tolong kepada orang yang bisa menjelaskannya untuk menjelaskan. Misal kita tahu misalnya di lingkungan sekitar kita ada orang yang suka berbuat kemungkaran dan kita tidak bisa menjelaskan kepada yang bersangkutan. Dia muslim, tetangga kita, sholat di masjid, mungkin hadir kajian. Bagaimana cara kita supaya orang ini teredukasi bahwasanya dia ini suka berbuat mungkar? Tanya kepada ustadznya, ada orang berbuat begini pas kajian atau pas mungkin pas khutbah Jumat, minta supaya disampaikan, diberi penjelasan seputar hal-hal seperti ini. Nah, itu adalah bagian dari apa yang bisa kita lakukan untuk mengingkari suatu kemungkaran. Kalau kemungkaran itu besar dan berbahaya, maka laporkan kepada yang berwenang. Ya, laporkan, karena yang punya kekuasaan adalah yang berwenang, yang berwajib. Biar itu ditangani langsung. Itu bagian dari ingkarul mungkar juga. Jadi tidak harus diingkari dengan dengan lisan ataupun dengan tangan alias kekuatan. Mohon penjelasan tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa sulit meyakinkan, nggak bisa bahasa Indonesia. Dan saya juga baru dengar nih, sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih wangi daripada sampah. Allahu a'lam. Ya mungkin ya, maksudnya adalah yang sudah terbiasa, sudah familiar dengan bau busuk, sudah menjadi akidahnya dia, dan dia sudah memang dibesarkan dalam suasana yang seperti itu, sulit untuk dikeluarkan dari apa yang menjadi kebiasaannya dia. Mungkin itu mas. Makanya ini isyarat, jangan kita ini membiasakan diri dengan yang tidak baik. Nanti akhirnya hati kita terkunci. Yang mungkar kita anggap ma'ruf, yang ma'ruf kita anggap mungkar. Itu sabda Nabi begitu. Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda, kata Nabi. Hadisnya fi sahihain. Fitnah itu melintasi hati kita itu sehelai demi sehelai, seperti tikar itu kan dianyam sehelai demi sehelai kan ya. Lama-lama jadi tikar dia. Ketika jadi tikar dia bisa menutupi kan. Kalau sehelai dia nggak ada pengaruhnya, tapi ketika sehelai gabung jadi satu, nutup dia. Fa ayyuma qalbin ushribaha ankaraha nukita fihi nuktatun bayda wa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Ketika fitnah yang melintas ke hati kita satu sehelai demi sehelai itu oleh hati kita ditolak, dilawan, akan muncul noda putih. Sekali putih, yang sekali, yang kedua putih lagi, 2, 3, 4, 5, terus dilawan terus, fitnahnya nggak diserap, muncul noda putih.
Dan sebaliknya ketika fitnah-fitnah itu diterima, ditampung, muncul noda hitam. Kalau terus-terusan ditampung, yang satu terus-terusan menolak, maka akan menghasilkan dua macam. Hatta yasira kal qalbain. Abyadun mithla as-safa la tadurruhu fitnatun ma damatil lail wan nahar, ma damatis samawati wal ard. Yang pertama akan menjadi putih, mengkilap, ya, tidak akan terganggu lagi, sudah memiliki imunitas dia dari fitnah-fitnah untuk seterusnya. Wal akharu aswadun mirbad kal kuzi mujakhia. Yang satu lagi hitam, legam, bentuknya seperti mangkuk yang dibalik. Bisa menampung enggak? Enggak bisa. La ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Tidak bisa lagi mengenali yang ma'ruf ataupun mengingkari yang mungkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini mungkin maksud dari perkataan Imam Syafi'i, kalau dia sudah membiasakan dirinya seperti lalat itu biasanya di sampah, terus dikasih tahu bunga itu lebih wangi daripada sampah, tetap dia akan datangnya ke sampah, lalat. Ya. Kecuali kalau dia sudah dirubah, dia bukan lagi lalat, dia lebah. Nah, itu beda. Dari kecil dia hinggapnya di bunga, kan lebah. Nggak ada lebah mau datang ke sampah, datangnya ke bunga. Oleh karena itu jangan kita biasakan diri kita ini berada di lingkungan yang tidak baik. Ya, nanti kita nggak bisa lagi merasakan wangi dan busuk, nggak bisa. Baik, mungkin itu maksudnya beliau. Sistem ini pertanyaan. Assalamualaikum, afwan Ustaz, sistem pendidikan mulazamah yang insyaallah akan diterapkan di Al-Azhar Cempaka Putih, apakah mengambil inspirasi dari cara belajar ulama besar? Nah, iya. Ya. Justru karena itu kita yakin sistem ini pasti akan menghasilkan yang lebih baik karena memang sudah diterapkan oleh para pendahulu kita yang sudah terbukti keilmuan mereka. Dan kita sendiri ini adalah bukti-bukti juga sebetulnya. Bukti bahwa cara belajar kita ini, ya mohon maaf ya, salah kaprah gitu loh. Buktinya, siapa yang pernah melewati jenjang SMP di sini? Angkat tangan. Harusnya semua angkat tangan. Hah? Wah, ini malu-malu ini berarti. SMA juga. Pasti kita kan pernah belajar di SMP, di SMA itu macam-macam pelajaran, ya kan? Siapa yang masih ingat? Nah, lupa lah. Lupa. Berbagai macam ilmu itu akhirnya ujung-ujungnya lupa. Karena apa? Karena kita hanya belajar ketika mau ujian. Nggak ada yang kita hafal benar-benar. Nah, tapi kalau kita hafal benar-benar, kita nggak akan lupa. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama kita dan itu kita ingin tiru cara itu. Kita adopsi setahap demi setahap, ya. Nanti kan bisa dilihat hasilnya seperti apa. Pertanyaan berikutnya, apakah ilmu bisa diperoleh dengan cara laduni seperti kata mereka? Nggak ada ilmu laduni itu. Wallahi nggak ada. Laduni itu datangnya langsung dari Allah. Nggak pakai cara belajar, mustahil. Kecuali dia dapat wahyu. Udah putus kan wahyu, selesai kan? Selesai. Manusia itu lahir nggak punya ilmu. Allah yang mengatakan di surat An-Nahl, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sama semua orang itu. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ngerti apa-apa. Wallahil azim. Itu firman Allah, bukan ucapan anak, bukan. Di akhir surat Asy-Syura, antum baca nanti. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaikal kitaba. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ayatnya itu. Demikianlah kami auhayna, wahyukan kepadamu, ilaika. Kaya ini siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruham min amrina, wahyu dari kami melalui Jibril. Sebelum itu bagaimana kamu? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya kamu tuh enggak ngerti apa-apa wahai Muhammad.
apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, siapa yang harus diimani, mana halal mana haram, nggak ngerti apa-apa kamu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tapi kami jadikan ilmu itu, wahyu itu sebagai nur, cahaya, yang dengan cahaya itu kami menerangi siapa di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki untuk mendapatkan pencerahan itu. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Setelah mendapatkan wahyu, baru Nabi bisa membimbing yang lain. Nah, kalau nggak dikasih wahyu sama Allah, ya harus belajar. Nggak ada orang ilmu laduni nggak belajar atau dapat wangsit. Hada minasyaitan, laisa minallah. Ya, dia ngaku-ngaku dari Allah, nggak ada ceritanya itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya kaum muslimin? Apakah wajib atau sunnah mempelajari bahasa Arab dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah dan menuntut ilmu syar'i? Fardu kifayah. Kalau saya katakan fardu ain, nanti antum dosa semua. Nggak mungkin kita mengatakan sesuatu yang konsekuensinya ini semua orang jadi berdosa. Ini fardu kifayah. Namun ada yang harus difahami dari bahasa Arab. Nggak bisa enggak. Yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat ini kita mesti faham maksudnya apa. Karena kan ucapan dalam bahasa Arab yang merupakan syarat sahnya masuk Islam itu kan itu. Iya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kita mesti tahu apa maknanya, dan maknanya harus benar seperti yang Allah inginkan, bukan semaunya kita. Ada orang merasa saya tahu kok artinya, tapi salah, bukan itu artinya. Nah, ini nggak ada manfaatnya nanti, ya, nggak ada manfaatnya kalau dia tahu dan merasa tahu tapi salah, nggak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena ilmu itu bukan itu, ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi ala ma huwa alaihi, ma'rifatan jazimah. Mengenali kebenaran sebagaimana faktanya dengan penuh kepastian, yakin memang begitu artinya. Nah, ini kita wajib untuk ngerti, karena syahadatnya bukan dalam bahasa Indonesia kan. Ada syahadat pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, syahadat itu bahasa Arab, diterjemahkan nggak apa-apa, tapi dia harus paham ini. Nah, menguasai bahasa Arab adalah kunci untuk menguasai ilmu syar'i, pasti itu. Kunci untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi, karena Al-Quran maupun sunnah itu dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan, ya, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Jadi kalau kita mempelajari bahasa Arab, kita akan semakin mudah untuk menguasai ilmu-ilmu syar'i yang lain. Menghafal pun akan lebih mudah. Menghafal Quran, menghafal hadis akan lebih, karena dia paham. Nah, antum sholat tarawih, antum bisa menikmati bacaannya imam. Imamnya doa, antum paham, oh nikmatnya luar biasa itu. Nggak terhingga, nggak terbeli itu jamaah, nggak terbeli. Mau baca 1 juz, 2 juz nikmat, karena antum paham, antum bisa menyelami. Ya. Susah Ustadz, yang mahal pasti susah. Jangan berpikir mau dapat yang enak-enak gampang-gampang, nggak ada. Bahasa Inggris gampang, iya, karena setan juga senang kalau orang baca bahasa Inggris nggak ngerti bahasa Arab. Senang dia. Ya. Kalau orang ngerti bahasa Arab dia susah, sedih setannya. Karena ntar dia baca Quran paham dia, halal haram paham dia, ngerti sunnah, jadi jauh dari sama setan. Tapi kalau nggak ngerti yang gitu-gitu, ya mudah untuk disesatkan oleh setan. Kalau ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Inggris, lebih bagus lagi. Bagaimana kiat-kiat supaya semangat dalam menuntut ilmu? Terkadang di tengah-tengah kajian sering ngantuk. Nah, berdiri aja kalau ngantuk, insya Allah nggak akan ngantuk. Berdiri, wudu, berdiri, nggak apa-apa kok, kajian berdiri nggak apa-apa. Ya, kalau memang posisi duduk begini nih, duduk, ya, bersila, apalagi bersila duduknya, kemudian orangnya nyender ataupun duduk begini nih, ini
rentan banget sama ngantuk. Karena pertama, secara medis rongga dada kita menjadi menyempit dengan begini. Napas kita pelan-pelan, oksigennya kurang. Yang ke otak kurang, ngantuk. Kayak orang habis makan kenyang, ya, darahnya fokus untuk mencerna di sistem pencernaan, yang ke otak berkurang, ngantuk juga dia. Ya. Tapi kalau dia duduknya itu bersimpuh, dia akan lebih tegak kan? Ya, lebih tegak otomatis. Napasnya lebih longgar. Dia akan lebih fresh. Apalagi kalau berdiri. Nah, jadi kita di markas kita suruh berdiri yang ngantuk-ngantuk gitu. Berdiri, taruh batu di kepala satu, ya, tangan kanan pegang kitab, yang kiri taruh batu juga di sini. Jadi ya begini nih. Ya. Jatuh, tambah lagi hukumannya. Mau nggak mau dia harus hafalkan yang ditarget sama ustadznya supaya dia bisa duduk. Yang penting kan dapat target. Ya, masalah teknis itu adalah tergantung kita mau pakai metode apa. Tapi kalau dibiarkan tidak ada sanksi, tidak ada target, ya mau full day juga sama aja nanti hasilnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana melawan rasa futur dalam menuntut ilmu? Akhir-akhir ini ana merasa futur dalam menuntut ilmu. Macam-macam ya faktornya futur itu, bisa karena lingkungan. Dia tidak berada di lingkungan yang kondusif, sendirian. Makanya orang tuh perlu sekolah, kenapa sih sebetulnya? Emang gak bisa baca di rumah? Gak bisa ngapal di rumah? Hah? Bisa gak ngapal di rumah, baca di rumah? Bisa, cuman apa? Cuman banyak gangguan, males. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh juga, ngapain saya ngapalin? Nggak disetrap sama gurunya, disetrap ya istilah saya. Dihukum nggak ngapalin, nggak ada masalah, nggak ada ujian. Akhirnya orang pada males, mau baca, mau belajar males. Karena apa? Nggak ada sistem yang mengharuskan dia. Jadi kita sebetulnya masuk sekolah itu cari sistem sebetulnya. Cari orang yang akan marah-marahin kita kalau nggak belajar. Cari orang yang nyuruh kita, ngarahin kita, nguji kita, ngetes kita. Kan itu yang dicari dalam sekolah sebetulnya. Betul nggak? Bukunya kita bisa beli di toko buku, baca sendiri bisa. Cuma nggak kita terlalu berat untuk sendirian melakukan itu. Boleh jadi dia futur karena itu. Boleh jadi futur karena dia belum paham apa sih pentingnya saya belajar ini. Buat apa? Emang kalau saya nggak hafal kenapa? Emang kalau saya nggak ngerti ini apa ruginya? Boleh jadi itu yang membuat dia futur. Nah, pendekatannya akan berbeda lagi. Atau dia belum terbiasa, kaget dia. Tiba-tiba diberi model baru yang berat. Nah, berarti nanti caranya adalah pelan-pelan, sedikit-sedikit. Karena dia belum terbiasa sama sekali. Seperti orang belum bisa berenang, jangan suruh nyebrang Selat Sunda, mati dia. Suruh renang dulu di kolam yang setengah meter, 1 meter, 1,5. Udah, baru nanti dikasih yang berat-berat. Nah, ini sudah habis pertanyaannya. Insya Allah ada lagi pertanyaan yang lain barangkali. Paling bermanfaat untuk dihafal. Ya, ini untuk pendakwahnya atau untuk masyarakatnya nih? Untuk pendakwahnya. Tentunya kita mulai sebagaimana Rasulullah SAW mulai, yaitu mengajarkan tentang dasar-dasar keimanan kepada masyarakat. Dan ini melihat juga kepada kebutuhan masyarakat sebetulnya. Karena masyarakat itu ada yang masih di usia produktif, masih muda, ada yang sudah paruh baya, ada yang sudah lansia, masing-masing punya kebutuhan yang berbeda kan. Nah, kita melihat juga, tapi semua orang butuh pada dasarnya ilmu. Selain ilmu yang mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan mereka kepada nabi dan kepada yang wajib diketahui dari ajaran agama. Setelah ini
itu adalah ilmu baca tulis. Baca aja deh. Baca Quran yang benar, yang lancar, yang fasih. Minimal dia baca Al-Fatihah nggak salah. Itu wajib. Oleh karena itu, matan-matan yang menjadikan kita bisa seperti itu wajib kita pelajari. Nah, di konsep mulazamah yang kita kembangkan itu kita ngajarin dari yang paling level dasar. Belajar baca, belajar ngeja. Huruf hijaiyah itu dilafadzkan satu persatu dengan benar dulu, nanti dirangkai, dieja, kemudian dia bisa membaca satu kalimat, satu kata, satu kalimat, bisa baca Quran ujung-ujungnya. Minimal Al-Fatihah dia beres, tidak ada yang lahan, ya. Yang huruf sin dibacanya sin, nggak dibaca shin. Yang huruf ain ya dibaca ain, tidak dibaca hamzah. Yang ha ya ha, yang ha ya ha, yang kha ya kha. Nggak ketuker-tuker. Karena kalau ketuker sampai ganti huruf, makhrajnya sudah beda, nggak sah Al-Fatihahnya. Nggak sah Al-Fatihahnya, nggak sah sholatnya. Jadi ini harus menjadi fokus, ya. Belajar baca Quran, kemudian tadi itu ya, mengenalkan siapa sih Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harus imani terkait dengan Allah. Ya, kita juga sudah siapkan sebetulnya di sebelahnya sebelah sana apa sana? Sebelah sana ya. Nanti anak-anak itu kita kenalkan dengan rukun iman dan apa yang wajib diketahui pada masing-masing rukun iman, tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang para rasul, tentang yaumul akhir, tentang qada wal qadar. Dalam sebuah matan isinya tanya jawab dan sebagiannya dibubuhi dalil yang singkat-singkat. Tapi harus dihafal. Karena kalau nggak dihafal, hasilnya apa? Lupa. Kalau lupa, seperti dia belum pernah belajar. Ya saya pernah belajar tapi lupa. Sama aja mas. Sama aja kayak belum pernah belajar. Jadi harus dihafal. Masa bisa Ustadz menghafal? Bisa. Karena yang dihafal itu. Nggak ada pelajaran lain. Itu dihafal aja. Waktunya kita kasih mau sebulan misalnya. Tiap hari 6 jam dia belajar. 6 kali 30 180 jam. Cuman 30 halaman 180 jam. Bisa. Kurang tambah lagi nggak apa-apa. Selesai dia 1 semester dia menghafal apa yang dia harus ketahui tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kitab-kitab, para malaikat, tentang hari kiamat. Yang dasar, yang minimalisnya. Insya Allah dia punya pegangan akidah. Dia mati dia nggak salah insya Allah. Dia bisa jawab pertanyaan dalam kubur. Ya, itu lebih baik daripada dia belajar 5-6 disiplin ilmu selama 3 tahun kemudian ngambang semua, nggak jelas semua. Karena apa? Nggak ada yang dihafal, cuma didengar aja, dengar gurunya panjang lebar ngomong. Habis itu diuji setelah 2 bulan 3 bulan belajar, ujian mid semester. Kemudian 3 bulan lagi ujian akhir semester. Jadi 1 semester murojaah cuma 2 kali, SKS semua. Mana mungkin dia akan hafal? Mana mungkin akan nyantol? Lupa, dijamin lupa. Kita juga gitu dulu cara belajarnya. Nah ini kita mau perbaiki. Ya, sama dia akan belajar yang lain-lain juga, tapi porsinya terpisah. Nanti di akhir tahun ketiga isinya hanya murojaah. Semua pelajaran yang pernah dia hafal dari tahun pertama, kedua dan tahun ketiga dia murojaah semua. Nah setelah itu paling tidak kita sudah berusaha dengan sistem ini, kita sudah berusaha memberikan lingkungan yang kondusif untuk anak-anak itu bisa menghafal dan bisa memurojaah sesering mungkin. Karena kuncinya hafalan kuat itu adalah sering murojaah. Dan ketika dia tuh menghafal matan dalam bahasa Arab, dia mau tidak mau menghafal ratusan kosakata, mufrodat dia hafal. Dia juga akan menghafal susunan kalimat itu, karena kita sudah semuanya dalam bahasa Arab dan dikasih harokat lengkap. Nah, coba nih, antum kalau surat Al-Fatihah itu
ana hapus harokatnya, antum pasti bisa baca kan? Kenapa? Hafal. Ya, antum ingat susunan huruf itu bacanya begini. Demikian juga anak yang sudah terbiasa menghafalkan matan dalam bahasa Arab, awalnya harus berharokat, jangan gundul dulu. Bingung dia, gondrong dulu, jangan gundul dulu. Gondrongin dulu semuanya, ya. Sudah dia hafal yang gondrong-gondrong, nanti sekali waktu suruh baca yang gundul bisa sendiri dia. Dan itu kita sudah buktikan. Ya, sudah buktikan kita. Tapi kalau dia nggak pernah menghafal susunan kata-kata itu susah. Jadi otomatis dia belajar dengan terlatih dengan sendirinya. Dia tahu loh, kok saya bisa nulis begini ya? Kok saya bisa membaca sendiri. Ya, saya punya santri 6 bulan dia belajar. Awalnya dia nggak bisa bahasa Arab. Dia chat sama saya, chattingan gitu, semuanya bahasa Indonesia. 6 bulan dia belajar, setelah itu semuanya bahasa Arab chattingannya. Ada di HP anak. Kalau yang mau tahu, anak kasih tahu. Semuanya sampai sekarang. 6 bulan dia belajar. Ya. Karena apa? Tiap hari dia baca, tiap hari dia ucapkan, dan ujiannya semuanya esai, nggak ada pilihan ganda ujiannya di kita. Pilihan ganda itu nggak minter kan. Pilihan ganda itu orang yang nggak bisa nulis nggak akan ketahuan. Dia tebak-tebakan juga bisa kok. Gambling ya. Kita dulu pernah diajarin cara gambling. Kalau mau UMPTN, ini metode gambling. Jadi nggak ngerti jawabannya apa, wes kira-kira. Ya, kadang benernya bukan karena dia paham, benernya karena kebenaran, kebetulan. Nah, di kita dia harus nulis. Karena dia sudah hafal, gampang nulisnya. Tulis saja, udah dituangkan lagi tulisan apa yang dia hafal, tulis lagi. Tulisannya dibagus, kemudian dia semakin terlatih, khotnya juga indah, ngerti cara nulis yang benar. Kalau nggak pernah begitu, memang gurunya akan lebih mudah ngoreksi. Kalau pilihan ganda nggak capek, ya ini juga masalah juga. Guru nggak mau capek, ini masalah ini. Dia nggak akan punya murid yang berkualitas kalau dia nggak mau mengorbankan waktunya, gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan terakhir mungkin. Nah, agak-agak keras sedikit, kurang jelas. Di Saudi. Di Saudi juga oleh pemerintah, iya. Tapi setahu saya kan merdeka kurikulumnya sekarang. Bukannya begitu? Kan kurikulum merdeka itu sekarang. Artinya tidak terlalu diatur ya. Intinya kalau mau berafiliasi misalnya di bawahnya Dikbud, ya berarti harus ada mata pelajaran tertentu yang diajarkan. Tapi cara mengajarkannya bagaimana kan sekarang yang saya tahu itu sifatnya merdeka, artinya dikonsep sendiri bagaimana yang cocok gitu. Nah, tadi ada lagi. Sebentar, habis dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu judul sendiri itu. Itu kajian sendiri. Ntar kapan-kapan kita bahas secara mendalam ya. Jelas masalah keikhlasan itu syarat. Ya, kaitannya dengan tujuannya apa kita belajar. Ya, itu memang itu harus diluruskan. Karena kalau tidak itu bisa fatal akibatnya. Namun itu juga bisa dilatih. Kalau dari kecil dia suruh ikhlas, dia belum paham ikhlas itu apa. Ya dia mau kadang-kadang mau belajar karena diiming-imingin duit, diiming-imingin hadiah sama orang tuanya, nggak apa-apa, dia masih kecil. Dilatih dulu, ya dibiasakan dulu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Talabna al-ilma li ghairillah, fa aba ay yakuna illa lillah." Kami ini dulu awalnya mencari ilmu untuk selain Allah, tapi ujung-ujungnya dia maksa kami untuk ikhlas. Semakin banyak dia tahu, semakin banyak dia dapat nasihat, dapat peringatan tentang bahayanya orang yang tidak ikhlas.
Lama-lama kan takut dia. Dia akan merubah sendiri niatnya. Ya. Tapi ini harus istimrar, harus terus. Kalau dia putus di tengah-tengah ya nggak bisa. Nah. Assalamualaikum. Di Salam. luar ada ungkapan bahwa jangan menuntut ilmu dulu, kamu belajar adab dulu. Subhat atau benar? Kamu belajar adab dulu, jangan menuntut ilmu. Belajar itu menuntut ilmu bukan? Udah. Itu menuntut ilmu namanya. Ya, cuman ilmunya yang mana dulu, kan itu masalahnya. Ya. Jadi masalah adab, masalah itu adalah bagian yang bersinergi. Nggak bisa dipisahkan. Bagaimana saya mau belajar adab? Kalau saya nggak boleh menuntut ilmu lah, adab itu kan juga ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Adab itu apa bentuknya? Keyakinan, adab sama Allah, keyakinan yang benar, tutur kata yang benar, sikap yang benar, kan itu adab. Itu kan kita harus tahu yang benar itu yang mana, baru kita bisa wujudkan. Nggak bisa dipisahkan, dikotomi. Mungkin ilmu yang dimaksud ini ilmu apa misalnya? Jangan belajar ilmu usul fikih dulu, ya itu betul. Belajar adab dulu. Jangan belajar ilmu takhrij hadis dulu, ya betul. Tapi kalau jangan belajar ilmu, belajar adab ini kan dengan belajar ilmu juga. Jadi mungkin perlu dikoreksi itu statementnya ya, salah statementnya kalau begitu. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha